محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini selesai kita menjalankan ibadah sholat sunnah, yaitu menjalankan sholat tahajud berjemaah. Kemudian kita melanjutkan sholat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita, menyediakan tempat untuk kita untuk melanjutkan rutinitas kajian kitab, khususnya mengenai tentang persoalan seputar fikih. Kita berharap pagi ini majelis ilmu kita, rutinitas di mana kita selalu mengadakan untuk mengaji kitab, mempelajari kitab seputar fikih, menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah, menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Tolong pilih siapa ini? Depannya Ahmad siapa? Bukan. Coba suruh berdiri. Biar ngantuk. Berdiri. Bukan. Berdiri. Berdiri di situ. Tegak. Berkat terbiasa. Dan kita selalu sisipkan harapan yang sangat besar agar adanya majelis ini senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan doa Allahumma allimna wa jahilna wa dhakkirna wa nasina wa rasulna rahman nabiyina wa ilhaman malaikatul muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan ketika selesai kita menjalankan kajian di waktu sholat isya, selesai kita menjalankan sholat isya tadi malam, kita sudah mendengarkan di mana saya memberikan suatu maklumat, pemberitahuan kepada kalian bahwa selesai sholat subuh ada pengetesan untuk mengulas kembali, untuk mengulang kembali apa-apa yang sudah saya jelaskan mengenai tentang seputar fikih. Kajian-kajian di waktu subuh saya minta untuk diulas kembali, saya minta untuk diulang kembali, saya minta untuk dijelaskan kembali agar Anda ingat tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari, pembahasan-pembahasan yang sudah didengarkan, sehingga dengan adanya pengetesan ini saya berharap Anda lebih termotivasi, lebih menjadi seorang santri yang betul-betul berubah kedisiplinan menjadi santri yang lebih disiplin, santri yang giat berubah menjadi santri yang lebih giat,
santri yang suka belajar berubah menjadi santri yang lebih suka belajar. Santri yang suka murajaah, mengulang-ulang pelajaran, bisa berubah menjadi orang yang lebih bermurajaah. Itu ya, tidak apa-apa. Misalnya suatu pertanyaan yang nanti saya tanyakan kepada kalian, kemudian Anda tidak bisa untuk mengulang kembali, mengulas kembali, membahas kembali apa yang sudah saya bahas. Tidak apa-apa. Kalian posisinya belajar. Mungkin dari sisi apa yang Anda ulas, apa yang Anda ulang, penjelasan-penjelasan apa yang sudah dijelaskan tidak sesuai, ada yang keliru, ada yang salah, itu maklum. Anda masih tahap belajar, masih tahap belajar untuk mengingat. Ya, tentunya pembahasan Anda itu nanti ada sesuatu pembahasan yang kurang sama, ya, pemahaman yang sudah ditangkap kadang-kadang ini tidak sesuai karena mungkin waktu subuh tertidur ketika mendengarkan, ada yang tertidur, ya, sehingga dampak sesuatu apa yang sudah dijelaskan itu kadang-kadang tidak sesuai, campur ngantuk, ya, campur ngantuk sehingga pelajaran tidak masuk, hanya sedikit-sedikit aja masuk ketika disuruh, maka kelangkap. Ya. Untuk pagi ini saya sengaja agak pagi, ya. Saya minta untuk siapa ini? Ya, sejauh mana Anda ini belajarnya? Jangan merunduk, ya, jangan merunduk, melihatkan wajahnya, jangan takut, ya. Saya hanya ingin mencoba Anda untuk saya panggil ke depan untuk mengulas kembali. Kalau ada satu ulasan, suatu pengulangan, andaikan salah, itu maklum. Maklum. Anda masih tahap belajar. Jangan takut, ya. Jangan takut, seorang pelajar itu nggak boleh takut untuk tampil. Jadi seorang pelajar harus punya keberanian, harus gentleman untuk berdiri tegak di depan untuk mengulas kembali. Bisa nggak bisa bagaimana maju, seperti itu. Tapi harus ada keberanian, ya, harus ada keberanian. Bisa nggak bisa maju, udah tak apa-apa. Megang mic barokah, mengucapkan assalamualaikum saja barokah. Duduk atau berdiri tegak di depan para santri, udah tatap mereka sudah barokah. Ya. Yang ditakutkan itu ketika dipanggil nggak mau berdiri, nggak mau maju, nggak mau megang mic. Nah itu yang susah, seolah-olah takut, ya. Kalau nggak bisa, ya. Kalau nggak bisa ya memang tadi saya sebutkan ketika kajian tertidur, ya. Coba hutan kamu kan baru duduk, jangan tidur kalau ngaji. Saya minta untuk amin, mengulang kembali tentang suatu pembahasan mengenai tentang persoalan iktikaf. Nah, jauh sudah.
Yang kemarin-kemarin itu saya tanyakan lagi. Makanya kalau pelajaran-pelajaran yang sudah-sudah jangan dirobek-robek bukunya dibuat kapal-kapalan sehingga ketika ditanyakan susah. Ada tak yang buat kapal-kapalan? Ada tak yang buat kapal-kapalan? Nah, hati-hati. Ya. Jadi pelajaran dari faslun pertama mulai penjelasan tentang sholatkah selepas kita mengkaji, kita mempelajari, kita memahami tentang sholat berpindah bab yang lain. Misalnya bab puasa. Selesai bab puasa berpindah ke yang lain, bab zakat. Selesai membahas bab zakat nanti bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Lama dapat 10 hari saya tanyakan lagi bab sholat yang dulu. Ingat tak? Nah, kalau kajian yang tadi malam saya tanyakan sekarang, Anda pasti bisa. Kebanyakan bisa, bukan pasti bisa. Kebanyakan bisa. Kebanyakan berani tampil. Tapi kalau pelajaran yang 10 hari yang lalu saya tanyakan lagi, udah bingung mana bukunya ini ya, mana bukunya. Makanya kalau kita sedang ada di majelis ilmu itu siap untuk menghadapi berbagai macam. Takut dipanggil, takut disuruh. Apalagi statusnya adalah seorang dai, seorang guru misalnya. Itu hati-hati kalau sudah ngumpul di majelis ilmu, takut-takut dipanggil itu dainya, dipanggil tuh gurunya. Assalamualaikum, sini misalnya. Duduk sudah sama Habib, duduk sama Buya misalnya, duduk sama dengan duduk sama ulama-ulama besar. Kalau nggak terbiasa, wah, bergetar, takut, ya, paham semua. Jadi harus terbiasa, ya. Siap menjadi ilmu, siap menjadi ilmu, sudah siap menjadi ilmu, siap untuk menyimak, siap untuk menyimak, jangan gobat, siap untuk menyimak, siap untuk melihat teman yang ada di depan, siap Anda untuk melihat teman yang ada di depan, siap untuk mendengarkan apa yang akan diulas oleh temannya, siap. Bismillah, Bismillah, coba, amin, ke depan. Ya, bingung ya. Kalau pakai buku ya, jangan apa. Mana buku Anda? Hilang dah. Taruh mana Anda? Coba ke depan. Enggak berdiri kok Anda streaming duduk ya. Orang tuanya kan ingin lihat. Mungkin 1 bulan ya ketemu kan dulu ingin lihat anaknya tampil ini. Ya, saya kasih bocoran sedikit. Iktikaf itu ada 2, ingat-ingat. Iktikaf itu ada 2. Ada iktikaf menurut bahasa lugat, ada iktikaf menurut bahasa istilah. Kalau iktikaf menurut bahasa lugat adalah al-iqamatu ala syai' fi khair. Al-iqamatu ala syai' fi khair. 1. Penjelasannya seperti apa itu? Al-iqamatu ala syai' fi khair au syarrin. Khair au syarrin, penjelasannya seperti apa? Iktikaf menurut bahasa lugat. 2. Iktikaf menurut bahasa istilah. Ya. Ya gitu. Iktikaf menurut bahasa istilah. Mau yang iktikaf menurut bahasa istilah? Iqamatun bisyai masjidin bisifatin makhsusatin. Iqamatu di masjidin bisifatin makhsusatin. Apa itu penjelasannya? Coba jelaskan lagi. Sudah dalilnya sudah saya sebutkan, sudah saya baca ya. Itu yang pertama, jelaskan masalah tentang iktikaf lugat, iktikaf secara syar'i dan atau istilah. Kemudian
iktikaf mengenai tentang persoalan hukumnya. Ya, lanjut nanti. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Ya. Iktikaf itu hukumnya sunnah, penjelasannya sunnah. Ya, sunnah. Pertanyaannya, kalau ibadah iktikaf yang dilakukan oleh pelaku iktikaf, yang pasnya itu dilakukan tepatnya apa? Artinya tepatnya bulan apakah misalnya? Apakah iktikaf itu boleh dilakukan setiap hari? Apakah iktikaf itu bisa dilakukan siangnya, paginya, sorenya, malamnya? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk menjalankan ritual ibadah iktikaf? Saya tanya seperti itu, Anda bisa menjawab tentunya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa menjawab, tidak apa-apa. Anda belajar masa pintar. Ya, niatnya yang ambil barokah, niatnya yang cari ilmu. Ya, Anda tugasnya adalah menjawab betul salah urusan lain. Ya, paham ya? Paham? Di kulli waqtin wa huwa fil ashr awakhir. Saya baca ini. Nanti terangkan sendiri. Di kulli waqtin wa huwa fil ashr awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairi. Tujuannya adalah li'ajri talabil lailatul qadar. Li'ajri talabil lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu apa? Coba Anda jawab itu nanti. Pertanyaan mana? Dua. Ya, dua kan? Ya, penjelasan nomor 3 sekarang. Jelaskan iktikaf. Ya. Yang nomor 3 pertanyaannya dapat tentang iktikaf. Berbicara mengenai tentang persoalan ibadah iktikaf yang dilakukan oleh pelaku iktikaf. Apakah boleh iktikaf itu dilakukan oleh seorang perempuan? Apakah boleh iktikaf itu dilakukan oleh seorang perempuan? Ya. Iktikaf ini apakah hanya dilakukan oleh seorang laki-laki atau dilakukan oleh seorang perempuan atau kedua-duanya memang boleh dan diperbolehkan untuk menjalankan ibadah iktikaf? Saya mau tanya itu. Sebelum Anda jawab tentang persoalan boleh dan tidak bolehnya tentang persoalan iktikaf, maka saya ingin Anda menyampaikan pembahasan mengenai tentang syarat-syaratnya. Bahwa iktikaf itu memiliki suatu konsekuensi yang harus dilakukan, yang harus dijalankan oleh pelaku ibadah iktikaf. Mau laki-lakinya misalnya, yang kecil kah, yang besar kah, pokoknya kata penting, jangan merunduk, tegak, jangan merunduk. Ini kebiasaan, penyakit subuh itu kebiasaan. Kalau sudah waktunya ngaji udah masih dibangunkan jam 4 itu sudah ngantuk. Ya. Konsekuensi yang harus dikerjakan, yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh pelaku iktikaf itu ada berapa? 2. Ya. Apa di antaranya? Saya sebutkan. Aturan niat wa yanwi fil i'tikaf al-mandur fardiyatu atau an-niyat wa yanwi fil i'tikaf al-mandur fardiyatu. Mandurul fardiyah. Yang pertama itu niatnya iktikaf itu seperti apa? Coba. Kalau orang ambil wudhu ada niatnya, orang sholat ada niatnya, orang mau masuk ke kota Mekah ada niatnya, orang mau haji ada niatnya, orang mau mengerjakan umroh ada niatnya. Kalau iktikaf bagaimana niatnya? Coba sebutkan niatnya seperti apa.
Jelaskan itu syarat-syaratnya itikaf. Yang kedua, Tsani lubus susul masjid. Nomor 2, syarat itikaf itu adalah melakukan dengan cara seperti apa. Nah, itikaf yang dilakukan oleh pelaku itikaf, bingung ya. Nanti nggak apa-apa. Ya, nanti coba nanti kamu duduk berdiri di sini, nanti ada nggak aku di sini. Nanti kalau nggak bisa kamu kasih ke mic-nya kan. Kalau aku nggak bisa mic-nya kasih ke kamu. Udah, apa? Sambung-sambung aja. Putus-putus nggak apa. Paham ya? Kalau ya, nanti bantu. Nggak apa. Yang lain nanti bisa dipanggil nih. Makanya dengarkan. Kalau yang baru-baru ini lihat contohnya seperti ini. Kalau pertanyaan, sesi pertanyaannya seperti ini. Jadi setiap kajian itu Anda wajib membawa buku, wajib membawa pena untuk mencatat apa yang saya bahas. Jadi ketika saya bahas tentang sesuatu apa yang berkaitan dengan fikih, apa yang berkaitan dengan judulnya apa, misalnya sholat, misalnya zakat, misalnya puasa, etika dan lain-lainnya, Anda sudah siap menyimak, mendengarkan betul-betul, ya, serius mendengarkannya, sunnah itu betul-betul. Ketika sudah Anda melihat apa yang Anda dengarkan, apa yang sudah saya bahas, dicatat yang betul-betul. Oh ini, oh ini, oh ini. Nanti sewaktu-waktu Anda akan saya tanyakan itu. Ya, mungkin 10 hari yang lalu saya tanyakan. Mungkin 1 bulan yang lalu dan itu 1 bulan yang lalu saya tanyakan. Dan yang pertama misalnya saya tanyakan. Makanya jangan sampai hilang dulunya. Dan saya lihat yang saya tolong ini adalah Anda bawa buku bawa pena. Sisanya itu lempar. Sisanya itu letakkan di sana, letakkan di sana. Sehingga ketika saya tanyakan mana bukunya. Bapak Ustaz bilang, Anda tak berdiri. Jangan kan begitu aja, saya kasih ikhra, yang kasih ikhra, saya kasih ikhra. Mana ikhra kamu? Ngaji ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhra saya kasih yang baru ikhra. Ngaji sudah, saya kasih tanda, saya kasih nama Fulan bin Fulan. Ketika ngaji, kamu pakai ikhra ini ya Ustaz. Nah, ngaji ke saya ikhra. Dapat 2 hari ngaji lagi ke saya, setiap hari ngaji ke saya. Kemudian kalau selesai ngaji ke saya kasih tanda, saya kasih tanda tangan. Kalau kamu ngaji ke saya kasih tanda. Berarti kamu sudah ngaji ke saya. Kalau nggak ada tanda saya, berarti kamu nggak ngaji ke saya. Kan itu saya selalu mengatakan seperti itu. Saya kasih kok baru. Dapat 2 hari, 3 hari saya panggil lagi, sini. Ayo ngaji. Ngaji mana ikroknya kamu? Tiba-tiba datang di depan saya bawa ikrok. Ikroknya sudah lewat 3 hari sudah nggak ada, sampingnya nggak ada, ikroknya sudah rusak. Saya tanya, ini ikrok kamu atau ikroknya orang? Saya tanya, dijawab ini ikroknya orang Ustaz, ikroknya Fulan bin Fulan. Mana ikrok kamu? Nggak tahu Ustaz, nggak tahu, hilang, dipakai siapa? Dituduh laporannya. Ada foto itu. Nah itu jangan menjadi suatu ketomanan, ketomanan ya, menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah dikasih, jaga betul-betul. Ibaratkan ikro itu nyawa kita, ibaratkan pena itu nyawa kita. Hilang pada cari mana ini. Gitu. Jadi jangan dianggap sepuluh. Pena 1 itu ibaratkan nyawa. Ibaratkan nyawa. Jadikan pena itu nyawa kita. Jadikan buku itu nyawa kita. Jadikan sesuatu apa yang diberikan oleh orang kepada kita, jadikan nyawa. Sehingga rasa timbul untuk menjaga yang sungguh-sungguh menjaga itu barang ada. Tapi kalau kita tidak ada seperti itu, sehingga apa? Menjadi kebiasaan. Bilang ini dia. Makanya santri itu kalau minta orang tuanya mah kita open mah satu pack. Ada tak sendiri? Satu pack. 1, 2, 3, 1 biji potong aja 1 bulan nggak habis itu. Nggak habis. Karena kalau pakai 1 kurang. Kenapa kok kurang? Setiap hari bilang, tolonglah kurang menjaga. Jangan salahkan kurang. Kita yang kurang menjaga. Itu kalau kayak Ahmed ini, kuncinya saja ditaruh ke leher. Saking takutnya ini. Ada yang kuncinya ditaruh di leher? Ada? Nah, itu. Paham ya? Tolong.
tidak terbiasa. Ini irfan yang sedang kusuk itu. Ya, coba dijelaskan ini ya, salah ataupun benar, ya, saya ingin mendengarkan. Ya, kalau salah nanti dibenarkan, ya, paham ya. Waktu Anda 30 menit dari sekarang berdua, nyambung. Itu pertanyaan tentang etika, paham ya. Kemudian langsung lanjut pertanyaan mengenai tentang haji. Pertanyaannya banyak ini. Makanya saya hanya lihat di belakang aja. Kalau etika saja nanti sedikit nanti Anda. Mungkin sebelum itu selesai lah. Ya, langsung sambung dua. Kalau bawa buku nggak apa-apa, bawa buku nggak apa-apa. Saya tanya, mana buku kamu? Hilang Ustaz. Nggak apa-apa. Buku saya sudah ada di dalam kotak, nggak apa-apa. Bagus. Dan bagus. Sekarang pertanyaan seputar haji. Ini yang kemarin kan. Saya tanya, syarat-syarat tentang persoalan haji yang diperbolehkan bagi pelaku-pelaku untuk melakukan ibadah haji, itu syaratnya ada berapa? Yang harus dipenuhi bagi pelaku haji. Ada berapa? Itu sebutkan. Kemudian pengertian haji sekarang. Sebelum Anda menyebutkan atau menerangkan tentang syarat-syarat haji, maka Anda dituntut untuk menjelaskan tentang pengertian haji. Di situ kan ada haji menurut bahasa lugat, ada haji menurut bahasa istilah. Ya. Haji menurut bahasa lugat seperti apa, haji menurut bahasa istilah seperti apa? Saya kasih bocoran. Haji menurut bahasa lugat al-qasdu. Haji menurut bahasa istilah adalah qasdul baiti haram min nusuk. Ya. Qasdul baitil haram linusuk atau qasdul ka'bati sama. Qasdul ka'bati linusuk. Qasdul baitil haram linusuk versi kitab Fathul Qadir. Ya. Atau qasdul ka'bati linusuk itu sama. Ya, sama. Kemudian ketika Anda sudah menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya mengenai tentang persoalan syarat-syarat haji, maka saya tanya yang terakhir untuk Anda jawab mengenai tentang arkanul haji, rukun-rukun daripada haji. Ada berapakah rukun-rukun haji? Coba sebutkan rukun haji pertama. Misalnya ya, saya kasih contoh. Satu aja saya buka. Satu rukun haji adalah ihram yang disertai dengan niat. Dalilnya, kalau nggak tahu dalilnya nggak apa-apa. Kaidahnya al-ihramu ma'an niyati ayniyatud dukhul fil haji. Nggak apa-apa, kalau nggak bisa seperti itu nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Yang pertama adalah ihram yang disertai dengan niat. Jelaskan ihram itu apa, seperti apa ihram itu, dan niatnya, contohnya seperti apa bacaannya. Paham ya? Sudah siap? Nah, 2, 3, 4 dan seterusnya mengenai tentang rukun haji ada berapa, dan sebutkan 1, 2 dan seterusnya, kemudian jelaskan satu persatu seperti apa penjelasan mengenai tentang rukun haji. Sebetulnya selamat untuk Anda menjawab sesi pertanyaan ini. Ya, ini bukan ujian, bukan. Ini bukan ujian, bukan. Cuma saya ingin mendengarkan hasilnya kalian mengulas kembali. Hasil apa yang sudah Anda dapat, saya ingin mendengar, itu aja. Ya, paham ya? Kenapa kok alim dengan haji misalnya? Atau yang lain? Tetap kita panggil. Saya panggil. Karena anak dua itu sudah terbiasa. Saya panggil, sudah terbiasa. Makanya agak lancar sedikit. Nah, walaupun ada tersendat-sendat masih lancar. Nah, karena yang lain dilihat, oh kayak gini sesi pertanyaannya, oh kayak gini sesi pertanyaannya, oh kayak gini kalau disuruh untuk mengulas kembali. Jadi yang lainnya tahu nanti cara-caranya. Yang baru-baru itu khususnya, ya, yang lain-lain itu khususnya sudah bisa dilihat. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu saya panggil yang baru juga berdiri di depan, dipegang mereka, coba jelaskan kembali. Dia nggak nyebut karena sudah tahu cara-caranya. Oh seperti ini. Paham semua? Siap untuk mendengarkan? Siap untuk melihat?
Siap untuk menerima? Siap untuk menerima? Nah, sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan bab tentang i'tikaf. Al-iqamatu ala syai'in fi khairin aw syarrin, yaitu al-iqamatu artinya tetap atas perkara dan tidak beranjak daripada keburukan. Menurut bahasa lugat ialah tetap atas perkara dan tidak beranjak daripada keburukan. Jadi menurut bahasa lugat, i'tikaf itu artinya tetap atas perkara. Jadi tetap dengan apa yang dia kerjakan dan tidak beranjak daripada keburukan. Jadi ketika dia menetap dengan pekerjaannya, itu menurut bahasa lugat ialah i'tikaf, walaupun tidak di masjid. Dan i'tikaf menurut bahasa istilah ialah al-iqamatu di masjidin bi sifatin makhsusatin, yang artinya tetap di dalam masjid dan sifat-sifat yang ditentukan. Jadi menurut bahasa istilah atau menurut bahasa syariah ialah tetap di dalam masjid dengan sifat yang ditentukan. Jadi ada syarat-syarat tersendiri. Dan ada cara-cara khusus i'tikaf ialah niat, an-niyatu, yaitu nawaitu i'tikafa sunatan lillahi ta'ala. Dan yang kedua, berdiam diri di dalam masjid. Dua ini adalah tata cara khusus untuk i'tikafnya. Hukum i'tikaf sunnah atau apakah wajib? Pertanyaannya. Jawabnya ialah sunnah. Apa itu sunnah? Maisamu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Sesuatu hal yang dikerjakan mendapatkan pahala, dan sesuatu hal yang tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan daripada dosa. Adapun syarat-syaratnya i'tikaf ada 4. Yang pertama ialah Islam, beragama Islam. Jadi orang-orang yang bukan beragama Islam, agama-agama lain, maka hukumnya haram mengerjakan daripada i'tikaf. Dan yang kedua, berakal sehat dan mengerti apa yang dia sedang kerjakan. Dan yang ketiga, bebas dari haid dan nifas. Pertanyaannya, apakah boleh wanita mengerjakan daripada i'tikaf? Boleh mengerjakan i'tikaf, kecuali bebas dari haid dan nifas. Jadi ketika ia menanggung hadas besar, menanggung hadas yaitu haid dan nifas, maka hukumnya haram mengerjakan daripada i'tikaf. Dan yang keempat ialah jinabat, yaitu mimpi mengeluarkan daripada air sperma. Jika belum melaksanakan mandi besar, dia langsung melaksanakan i'tikaf, maka hukumnya tidak sah dan tidak mendapatkan daripada pahala. Orang yang mabuk juga tidak bisa melakukan daripada i'tikaf di dalam masjid. Jadi orang yang mabuk itu, yang hilang akalnya, hilang daripada pemikirannya, dia tidak mengerti apa yang dia kerjakan, maka hukum daripada mengerjakan i'tikaf ialah haram dan tidak boleh. Jika kita kalau sudah masuk tidak boleh keluar, dan juga berbicara, dan berbanyaklah berbicara zikrullah. Ketika kita mengerjakan i'tikaf, kalau sudah masuk tidak boleh keluar, dan juga berbicara, main-main dan segala macam. Perbanyaklah untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat daripada Allah. Kalau ada kebetulan mendesak, kalau ada nazar, maka wajib dikerjakan. Kalau kita bernazar kemudian nazar kita terpenuhi, maka wajib untuk dilaksanakan. Contohnya, saya akan mengadakan i'tikaf di masjid dari waktu selesai isya sampai subuh. Jika kita sudah bernazar atau sudah berjanji
apakah sudah kita menyampaikan apa yang kita harapkan, maka wajib diselesaikan, dikerjakan. Jika dia mengatakan dari waktu pada Isya sampai subuh, maka dia harus mengerjakan dari Isya sampai subuh karena dia sudah bernazar. Dan tidak boleh keluar kecuali ada hajat, ataupun ada keinginan, ada suatu hal yang mengganjal. Contohnya dia ingin buang air kecil, dia ingin buang air besar, dan dia ingin membuang hajat, yaitu kencing dan merah. Dia tidak bisa menahan lagi dan dia ingin membuangnya. Itu di dalam hukum diperbolehkan untuk keluar di dalam masjid, yaitu sakit perut karena kembung dan sakitnya sampai 1 malam, maka boleh hukumnya untuk keluar. Dan apabila orang sakit, maka kalau sakit jika harus memakai karpet atau hamba. Jika orang itu sakit masih bisa menahan, maka memakai karpet atau hambal dan melakukan i'tikaf ialah orang itu tidak bisa sampai waktu yang ditentukannya. Kalau orang itu sanggupnya sampai jam sekian, maka sampai jam 12 aja menyelesaikan keadaannya orang itu. Jadi ketika dia belajar tadi, saya beriktikaf dari sesudah Isya sampai subuh, tapi keadaan daya tahan tubuhnya tidak memungkinkan daripada untuk mengerjakan iktikaf. Jadi sampai orang itu bertahan ketika mengerjakan daripada iktikaf. Tegap. Kapan saja waktu-waktu afdal untuk iktikaf, waktu-waktunya afdal untuk beriktikaf atau mengerjakan daripada ibadah kepada Allah ialah malam ba'da Isya tanggal 21 sampai 30 Ramadan. Jadi disunahkannya atau diafdalkannya untuk beriktikaf ialah 10 hari, jatuhnya 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi ketika kita mengerjakan daripada ibadah kepada Allah, mengerjakan iktikaf, hukumnya sunnah untuk mengerjakan ialah 10 hari sebelum akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir-akhir Ramadan. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i ialah kita akan berusaha untuk mendapatkan daripada Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar datangnya menurut Syekh atau imam-imam yang lain mengatakan ada yang berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Itu akhir-akhir bulan Ramadan ialah jatuhnya daripada malam Lailatul Qadar. Dan syarat-syarat iktikaf ini ada syarat-syarat tertentu kita mengerjakan. Jadi ketika kita mengerjakan harus dengan wudu dan lain-lain. Jadi kita tidak asal-asalan mengerjakan daripada ibadah Allah. Ada tata-cara tersendiri. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai tadi saya serahkan kepada Bang Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai tentang ibadah haji. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa syarat-syaratnya haji itu ada 7. Yang pertama, harus Islam. Kita mengerjakan ibadah haji, syarat yang pertama ialah harus beragama daripada Islam. Kalau kita beragama lain gimana? Contohnya kita misalnya agama A, kita agamanya B, terus agamanya C. Kemudian kita menjalankan daripada ibadah haji di Mekah sana. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tidaklah sah, karena syarat-syaratnya haji dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan itu yang pertama harus beragama daripada Islam. Selain agama Islam itu berarti tidak boleh, kecuali dia hanya berkunjung untuk mungkin membeli kurma ataupun hanya ingin melihat-lihat, jalan-jalan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau dia ingin menjalani ibadah haji gimana? Ya nggak boleh, nggak sah. Andaikan dia tetap menjalankan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian syaratnya haji yang kedua ialah sudah balik. Ya, ini sudah masuk kategori dewasa. Jadi kalau misalnya ada anak yang menjalankan ibadah haji, contoh yang masih di bawah umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun menjalankan daripada ibadah haji, maka ibadah hajinya tidak sah, tidak diterima. Karena syaratnya haji yang kedua itu adalah kita harus sudah balik, sudah masuk daripada dewasa. Kalau memang ada seorang keluarga kemudian ingin menjalankan ibadah haji, mungkin karena umurnya banyak, dihajikan semua anak-anaknya, neneknya, orang tuanya, yang anak-anaknya masih kecil pun dihajikan juga, yang masih usia mungkin 2 tahun, 3 tahun mungkin. Itu bagaimana? Maka tetap haji orang tuanya, haji yang sudah masuk daripada balik, itu diterima hajinya. Dan hajinya seorang anak yang masih di bawah, belum masuk kategori balik atau dewasa, maka hajinya tersebut tidak sah, tidak diterima. Jadi hanya datang cuman lihat-lihat saja, tapi tidak terhitung daripada pahala. Karena syaratnya haji itu harus sudah balik. Dan yang ketiga, syaratnya haji ialah berakal. Kalau misalnya kita menjalankan ibadah haji, yang dimaksudkan berakal sini adalah al-sihah, yaitu akalnya harus sehat. Tidak cukup hanya berakal. Contoh misalnya ada seseorang, dia memang berakal, tetapi akalnya ini tidak sempurna, tidak sehat, karena dia memiliki daripada penyakit, mungkin stres, depresi, ataupun ayan. Kemudian dia menjalankan ibadah haji, maka hajinya ini tidak sah. Kalau dia mempunyai penyakit ayan yang sangat berat, kemudian memiliki penyakit depresi misalnya, andaikan dia tetap menjalankan daripada ibadah haji, maka ibadah hajinya tidak diterima. Contoh, kalau dia andaikan dia sedang haji, tetap ingin menjalankan daripada ibadah haji, dia datang ke Mekah, kemudian setelah dia menjalani ibadah haji, karena mungkin kepanasan, karena di sana saking panasnya, akhirnya penyakit ayahnya kambuh, karena penyakitnya ini sangat berat, penyakit dia sudah tingkatan tinggi misalnya. Kemudian dia kepanasan, karena di sana hawanya panas, jadi kemudian dia kena penyakit daripada ambeien, sehingga ayan. Jadi hilang daripada akalnya, maka ibadah hajinya tidak lagi diterima ataupun tidak lagi sah. Karena syaratnya haji ialah harus berakal. Kemudian bukan budak.
ataupun budak yang sudah dimerdekakan. Itu adalah syaratnya haji yang keempat. Jadi andaikan seorang budak atau seorang tawanan menjalankan daripada ibadah haji, maka ibadah hajinya ini tidak sah, karena syaratnya haji ialah harus bukan budak. Kemudian yang kelima, kita menjalankan ibadah haji harus mempunyai daripada bekal. Contohnya kebutuhan kita di sana, baju ihram, tas, air, misalnya. Itu adalah bekal kita untuk menjalankan daripada ibadah haji. Kalau kita menjalankan ibadah haji itu tidak mempunyai bekal, maka tidak akan menjadi sempurna ibadah hajinya, karena syaratnya haji itu yang kelima harus punya bekal. Yang keenam yaitu harus mempunyai atau memiliki daripada kendaraan. Seperti contoh, kita ingin pergi ke mana-mana misalnya, tidak mempunyai daripada kendaraan. Bagaimana kita ingin pergi? Makanya syaratnya haji yang ketujuh ialah harus mempunyai daripada kendaraan. Yang keenam, yang tadi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tidak ada suatu hambatan yang serius. Contoh, misalnya kita ingin menjalankan ibadah haji, di tengah perjalanan kita ada suatu hambatan yang serius. Contoh, di sana ada sedang terjadi peperangan, sehingga kalau kita datang ke sana bisa tidak menjamin daripada keselamatan kita, keamanan kita untuk menjalankan daripada ibadah haji. Takut kita menjalankan ibadah haji, kemudian kita kena bom misalnya. Maka kita harus menjamin daripada keselamatan, daripada keamanan bagi si pelaku ibadah haji. Mengenai tentang syarat-syaratnya haji ada 7. Kemudian ada rukunnya haji, yaitu rukunnya haji itu ada 4. Syarat itu adalah suatu pekerjaan yang di luar ibadah, dengan rukun itu adalah suatu pekerjaan yang ada di dalam ibadah. Rukunnya haji itu ada berapa? Rukunnya haji ada 4. Yang pertama, mengerjakan daripada ihram yang disertai dengan niat. Kalau kita menjalankan ibadah haji, kita ada suatu bacaan zikir. Sama seperti kita menjalankan daripada ihram, juga ada bacaan zikir. Terus kalau kita tidak bisa memakai daripada bahasa Arab, bagaimana? Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan daripada bahasa Arab atau kita tidak bisa memakai bahasa Arab, maka Islam tidak memaksa ataupun Islam akan memberi keringanan. Kalau kita tidak bisa menggunakan daripada bahasa Arab, ya sudah, kita pakai bahasa kita. Contoh misalnya kita niat kita nggak bisa menggunakan daripada bahasa Arab, nawaitul hajah, kita nggak bisa, maka niat pakai bahasa kita saja, bahasa Indonesia. Mungkin kalau orang Padang pakai bahasa Padang, orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Batak pakai bahasa Batak. Terserah kita, bahasa kita. Dan ihram ini mengerjakan daripada ihram ialah menggunakan daripada 2 helai kain yang berwarna putih. Kain yang pertama diikat untuk menutup daripada bawahan, dan kemudian kain yang satu helainya lagi untuk menutup bagian atasan. Kemudian pertanyaannya, ada berapakah macam-macam ihram? Macam-macam ihram itu ada 3. Ada istilahnya yang namanya haji ifrad, dan kemudian yang kedua ada istilahnya juga haji qiran, dan yang ketiga juga ada istilahnya yang namanya itu haji tamattu. Haji ifrad ini adalah haji yang jika dikerjakan
kalau kita mengerjakan daripada haji pasti ada umroh. Nah, jadi orang yang menjalankan daripada ibadah haji duluan, kemudian baru umroh, maka itu yang disebut daripada haji ifrad. Jadi dia menjalankan ibadah hajinya dulu, baru umrohnya. Itu yang dinamakan haji ifrad. Kemudian juga haji qiran adalah haji qiran ini suatu niat yang digabung antara niat haji dan niat umroh dijadikan satu. Contoh, kalau tadi kita menjalankan haji ifrad, haji dulu, niatnya nawaitul hajjah wa ahramtu bihillah lillahi ta'ala labbaikallahumma bihajjatin. Kemudian kalau yang haji qiran ini niatnya dia digabung antara niat haji dan haji umroh dijadikan satu. Contoh, nawaitul hajja wa umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaikallahumma bihajjatin. Nah, sedangkan haji tamattu dia ini adalah haji yang sering digunakan, yang rentan yang dipakai oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini paling banyak menggunakan daripada haji tamattu. Kemudian rukunnya haji yang kedua ialah wukuf di Arafah atau wukuf di padang Arafah. Wukuf ini dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah dan waktunya dari lengsernya matahari hingga condongnya ke barat. Itulah waktunya wukuf di Arafah sudah dimulai. Yakni wukuf ini jika kita harus mengerjakannya juga harus berakal, karena ini termasuk daripada ibadah. Jadi kalau orang gila yang menjalankan ataupun orang yang tidak berakal menjalankan daripada wukuf, maka wukufnya tidak sah. Jangankan orang gila, orang yang punya penyakit ayan saja tidak diwajibkan untuk menjalankan daripada ibadah wukuf di Arafah atau di padang Arafah. Kemudian wukuf di padang Arafah ini tepatnya ada di Jeddah. Yang itu dimana di waktu zaman dahulu ada suatu peristiwa, terjadi peristiwa di situ di mana Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa, dan kita menjalankan daripada wukuf di Arafah. Kemudian di situ juga kita bersama para rombongan harus mendengarkan daripada khutbah dari ketua rombongan tersebut. Dan mereka melakukan kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban di padang Arafah. Dan kemudian rukunnya haji yang ketiga tawaf bil baiti, yaitu kalau seseorang perempuan ataupun seorang laki-laki haji, maka wajib untuk menjalankan daripada rukun haji yang nomor 3 ini, yaitu baik itu laki-laki atau perempuan juga sama, wajib juga untuk menjalankan daripada rukun haji yang 3 ini, yaitu tawaf bil baiti. Tawaf ini yaitu tawaf di Baitullah atau di Ka'bah. Cara-cara tawaf di Baitullah adalah melakukannya dengan 7 kali. Yang pertama, posisi mengelilingi daripada Ka'bah dimulai dari arah kiri, yaitu di mana ada namanya Hajar Aswad. Nah, kita mulainya putaran daripada 7 kali dimulai dari kiri, yaitu di tempat adanya Hajar Aswad. Setiap satu putaran kita sudah mengelilingi daripada Ka'bah. Setiap satu putaran maka harus membaca daripada
doa. Doa yang pertama, putaran yang pertama kita baca doa. Putaran kedua kita baca doa. Putaran ketiga kita baca doa. Kemudian kita baca doa terus baca doa sampai kita sampai di putaran yang ketujuh. Terus menjalankan daripada sholat ini sebanyak daripada 7 kali, dan sama seperti daripada sa'i, yaitu berlari-lari kecil di bainal Safa wal Marwah. Jadi bukit Safa dan Marwah. Yaitu lari kecil dari bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Sama kita seperti menjalankan daripada ibadah tawaf yang mengelilingi daripada Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, sebelum kita naik daripada bukit Safa wal Marwah, kita membaca daripada Abda'u bima badallahu bihi wa rasulih sebanyak 3 kali. Kemudian kita naik ke bukit, kemudian kita lari dari bukit Safa ke Marwah. Kalau kita menjalankan lari kecil, kalau kita menjalankannya itu di bukit-bukit yang ada di sekitar sini, contohnya bukit yang ada di Tanjung Banon, di Dapur 6 misalnya. Kita menjalankan daripada ibadah haji, menjalankan daripada sa'i, yaitu lari kecil, maka ibadah sa'i kita tidak mendapatkan apa-apa, karena kita itu lari kecil harus di bukit Safa dan Marwah. Mungkin sekian dari saya tutup sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nanti dicek lagi ya. Kalau ada yang salah dibetulkan. Saya ulang, kalau ada yang salah dibetulkan. Apa yang sudah Anda ulas kembali, kalau ada kata-kata yang salah, ada ungkapan-ungkapan yang salah, penjelasan-penjelasan yang kurang pas, yang tidak sesuai dengan adanya pendapat-pendapat para ulama, dibetulkan. Itu. Tetapi saya rasa sudah cukup lumayan. Amin sudah bisa tampil. Dari mana? Dari BIU. Ya, putranya Bapak Tambunan. Ya, dari Batak ya. Dari Batak. Alhamdulillah. Ada juga dari Sumatera. Dari Makassar ya. Dari Makassar. Alhamdulillah. Yang lain nanti juga akan dapat giliran. Ya, tidak usah takut. Makanya di situ Anda harus bawa buku, bawa pena. Kalau Anda mendengarkan pembahasan, tolong dicatat, ditulis, dipelajari. Nanti latihan di kamarnya sama kawan-kawannya. Takut-takut nanti dipanggil sama saya sehingga tidak gugup, tidak grogi. Paham semua. Nah, untuk anak-anak yang baru bisa melihat kalau kayak gini ketika disuruh ke depan. Paham ya? Alhamdulillah. Sebelum kita tutup adanya
majelis ilmu ini saya minta keikhlasannya, saya minta ridhonya untuk semua para santri pilihan untuk senantiasa mendoakan salah satu cucu dari para donatur yang ada di Singapura. Kalau tidak salah, putranya Muhammad Zaki, ya, namanya Muhammad Rafael. Kemarin keluarga daripada Rafael ini WhatsApp saya meminta agar didoakan, di mana Ananda Rafael ini sudah menjalankan proses khitan di Singapura, ya, sudah menjalankan proses khitan di Singapura atas nama Ananda Rafael bin Muhammad Zaki bin Muhammad Nasir bin Muhammad Sulaiman. Kalau tidak salah seperti itu, ya. Rafael Zaki, ke atasnya lagi Pak Nasir, sahabat atasnya lagi Sulaiman, dan di atasnya lagi. Kalau tidak salah susunan silsilahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Beliau yang tahu. Ya. Kita doakan agar Ananda Rafael ini yang sudah dihitan, yang sudah selesai dihitan, yang sekarang menunggu daripada kesehatan atau keringnya daripada alat hitan yang sudah dihitan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hitan ini adalah merupakan sesuatu hukum yang harus dijalankan, bahwa ritual hitan ini adalah hukumnya sunnah, tetapi sunnah menjadi wajib bagi umat baginda Nabi Muhammad, sebab ada suatu teguran di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjalankan sholat mendengar suara dari langit, di mana suara ini yang didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tahirun nafsaka, ya. Adapun sejarah tentang khitan sudah kita dengarkan masing-masing di kajian-kajian tarikh, ya. Kita doakan semoga Ananda Rafael bin Muhammad Zaki ini yang sudah dikhitan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Dan tentunya kita selalu sisipkan harapan yang sangat besar kepada Allah agar adanya khitan yang dilakukan oleh Rafael yang didampingi oleh pihak keluarganya, alat vital, ya, alat khitan yang sudah dikhitan ini diraksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada diraksa itu dijaga oleh Allah dari sesuatu apa-apa yang tidak diinginkan, di antaranya dijauhkan daripada perzinahan, dijauhkan daripada perzinahan. Alat hitamnya betul-betul jauh dari sesuatu hal yang mendatangkan keburukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba di antaranya yaitu nikmat di mana orang tersebut diberi alat hitam, sehingga alat hitamnya ini betul-betul mendapatkan penjagaan daripada Allah, sehingga tidak melakukan sesuatu hal yang mengundang keburukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai proses hitam yang dilakukan oleh Muhammad Rafael yang didampingi oleh pihak keluarga dari Singapura, anak ini bisa menjadi tumbuh besar, menjadi anak yang dewasa, yang selalu mendapatkan didikan
bimbingan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang selalu mendapatkan bimbingan didikan arahan daripada Allah, diberikan pengertian pemahaman yang luas oleh Allah, diangkat daripada kedudukannya, diangkat daripada kekeramatannya, diangkat sesuatu hal kemuliaannya, sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa dijadikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ananda Rahim ini menjadi anak yang gemar untuk menjalankan dan meneruskan perjuangan daripada bimbingan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa raga tetap hendaknya dijaga oleh Allah, rezekinya dilimpahkan oleh Allah, keberkahannya juga dilimpahkan oleh Allah, ditambahkan sesuatu keimanan yang kuat dan kokoh sehingga menjadi suatu abad, menjadi suatu hamba yang sejati untuk selalu menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak meninggalkan sedikit pun apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazal li dhalika ahada. Allahumma ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya mahmana kulli bakhil. Yassir 'alaina kulli 'asir wa taysirul 'asir alayka yassir ya man la yahtaji ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ilayka kasir, hajatuna ilayka kasir, hajatuna ilayka kasir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya latifu ya man wasi'a lutfuhu 'ala as-samawati wal ardh. Allahumma inna nas'aluka bi khafiyyin khafiyyin fika khafi an tughfirana bi khafiyyin khafiyyin fika khafi innaka kunta wa qawluka al-haqq. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Allahumma inna nas'aluka ya Qawi ya Aziz ya Mu'in bi quwwatika wa 'izzatika ya Matin an takuna ma'una mu'inan fi jami'il aqwal wal af'al wal ahwal wa bil iman fi al-khairat wa an takuna kulla syarif wa hikmatik wa mihnatik qad istaqaina min qasratina wa dhunubina fa innaka antal ghafurur rahim. Qad qulta wa qawluka al-haqq wa yarfa'u al-kasir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bi haqi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrusna bi 'ainika al-madina lana wa waqtufna bi kanafika al-madina iwai wa hamna bi qudratika 'alaina ولا تهلكنا وبكاتنا ورجائنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمته. ربي أعوذ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وانصرنا الأرباب وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.